Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idiom Madya Prayogan Rodana, NIM 19055311156. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang fabrication of micro electromechanical device and system and non-cycle manufacturing. Langsung saja ke micro machining of MEMS device. Jadi MEMS itu kepanjangan dari Micro Electronic Mechanical System atau yang disebut dengan MEMS, adalah teknologi yang dalam bentuk yang paling dapat didefinisikan sebagai elemen miniatur mekanik dan elektromekanis, yaitu perangkat dan struktur yang dibuat dengan menggunakan teknik microfabrication. Jadi MEMS ini merupakan usaha yang sangat menarik karena sifatnya dapat disesuaikan dengan teknologi, proses, dan keragaman kemampuan pemrosesan. MEMS fabrikasi menggunakan banyak teknik yang sama yang digunakan dalam sirkuit terpadu. Beberapa proses micromachining paling banyak digunakan yaitu bulk micromachining dan surf micromachining. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bulk micromachining. Jadi teknologi micromachining tertua adalah bulk micromachining. Teknik ini melibatkan penghapusan selektif dari bahan substrat dalam rangka mewujudkan komponen mekanis miniatur. Ada dua jenis umum dari chemical wet etching dalam bulk micromachining, yaitu wet etching isotropik dan wet etching anisotropik. Dalam wet etching isotropik, laju etcha tidak tergantung pada orientasi kristalografi substrat dan hasil etcha ke segala arah dengan harga yang sama. Kemudian ada surf micromachining. Jadi surf micromachining ini adalah teknologi yang sangat populer digunakan untuk pembuatan perangkat MEMS. Ada jumlah yang sangat besar variasi bagaimana surf micromachining dilakukan, tergantung pada bahan dan kombinasi etcha yang digunakan. Jadi proses dari secara garis besar dari surf micromachining ini yaitu dimulai dengan pengendapan beberapa bahan film tipis untuk bertindak sebagai lapisan mekanik sementara. Kemudian diikuti oleh pengendapan dan pola perangkat lapisan film tipis dari bahan yang disebut sebagai lapisan struktural. Kemudian diikuti dengan penghapusan lapisan sementara untuk melepaskan lapisan struktur mekanik dari lapisan di bawahnya sehingga memungkinkan lapisan struktural untuk bergerak. Ini merupakan ilustrasi profil etcha menggunakan wet etching kimia isotropik seperti ini. Kemudian ini merupakan silikon substrat berorientasi setelah direndam dalam wet etching anisotropik. Jadi lubangnya itu lebih besar. Kemudian kan materi selanjutnya ada liga microfabrication process. Jadi liga ini merupakan akronim dari bahasa Jerman, yaitu litografi itu litografi, galvanoforming itu electroplating, formuk itu molding. Jadi fabrikasi liga digunakan untuk membuat struktur rasio aspek tinggi melalui penggunaan sinar X yang dihasilkan oleh sinkrotoran atau strukturan rasio aspek yang relatif rendah melalui penggunaan sinar UV. Jadi ini merupakan tahap-tahap dari proses microfabrication liga. Jadi ada 5 tahap yang saya akan jelaskan pada slide berikut. Jadi tahap pertama itu lapisan fotoreset tebal antara 300 mili hingga kurang lebih sampai 500 mili pada substrat dengan permukaan konduktivitas listrik. Ini merupakan lapisan fotoresetnya. Kemudian langkah kedua yaitu litografi sinar X radiasi dengan pemaparan diperpanjang dari radiasi X yang sangat terkolimasi untuk menembus tebal tahan dengan dinding samping yang terdefinisi dengan baik. Iradiasi menimbulkan penyikapan lapisan tebal yang menolak
berkas sinar X energi tinggi dari sinkrotron. Membran topeng biasanya bahan nomor atom rendah seperti berlian, berlium, atau membran tipis bahan nomor atom yang lebih tinggi seperti silikon atau silikon karbida. Jadi ini merupakan lapisan film, kemudian akan ditempel, kemudian akan disinari dengan X-ray radiasi. Sehingga langkah ketiga, pengembangan pada langkah ini pola digoreskan ke dalam substrat penahan menggunakan sinar X dan struktur yang diinginkan terbentuk. Jadi setelah disinar X kan, jadi filmnya akan membuat lapisan ini menjadi cetakan seperti ini. Kemudian langkah keempat, elektroforming logam dilapisi pada permukaan substrat konduktif yang terbuka. Elektroforming sama dengan electroplanting. Elektroforming menunjukkan bahwa pelapisan digunakan untuk membuat komponen logam yang sebenarnya. Kemudian setelah terbentuk cetakan, kemudian cetakan ini akan diisi dengan bahan yang sudah ditentukan dengan teknik elektroforming atau electroplanting. Kemudian langkah kelima, setelah pelepasan fotoreset, struktur logam yang terbentuk dapat digunakan sebagai cetakan. Teknik ini mengorbankan dekombinasi dengan proses likuidasar untuk membuat perangkat yang dibebaskan sebagian struktur yang dapat diganggu lentur atau perangkat yang sebenarnya dibebaskan. Jadi setelah disinari lagi, kemudian akhirnya terbentuklah benda sesuai cetakan yang tadi dibuat. Nah, ini merupakan video penjelasan dari Liga secara singkat. Nah, jadi ini pelapisan PMMA. Ini kemudian pelapisan dengan maskernya, kemudian disinari, diekspos, disinari. Setelah disinari, substrat tadi terbentuklah cetakan. Cetakan, kemudian dilakukan teknik elektroforming, mengisi cetakan tersebut, kemudian menggunakan teknik chemical machining polish atau mempolish sisa-sisa bahan yang tidak berguna. Kemudian setelah itu cetakan dilepas dan benda akan terbuat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu solid freeform fabrication of device. Jadi fabrikasi bentuk bebas padat atau SFF mengacu pada kategori proses manufaktur di mana bagian disebut dengan meletakkan satu lapisan bahan penampang di atas yang berikutnya. Ini sangat mirip dengan mencetak serangkaian gambar irisan atau di atas yang berikutnya sehingga ketebalan secara terhadap dibangun. Jadi teknik of solid freeform fabrication salah satunya ada fused deposition molding atau FDM yang bisa kita sebut dengan printer 3D. Jadi proses FDM di mana bahan broksur termoplastik dipanaskan dan diekstrusi dari kepala yang dibawa pada meja XYZ untuk menghasilkan bagian 3D. Jadi cara kerja singkat dari FDM ini, jadi ada 3, yaitu pra-promosessan, jadi perangkat lunak, pra-pembuatan mengiris dan memposisikan film CAD 3D dan menghitung jalur untuk mengeluarkan termoplastik dan bahan pendukung apapun yang diperlukan. Tahap produksi, printer 3D memanaskan termoplastik ke keadaan semi cair dan menyimpannya dalam manik-manik halus di sepanjang jalur ekstrusi. Jika dukungan atau penyangga diperlukan, printer 3D menyimpan bahan yang dapat dilepas yang bersembunyi sebagai perancah. Yang ketiga ada pasca pemrosesan. Pengguna memisahkan bagian belakang atau melarutkan dalam deterjen dan air, dan bagian tersebut siap digunakan. Jadi ini merupakan gambaran secara kasar dari 3D printer. Jadi ini merupakan bahan dari 3D printing tersebut. Kemudian bahan ini akan disalurkan menuju mesin ini dan nozzle. Nah, di dalam mesin ini
bahan tersebut akan dicairkan, dipanaskan, kemudian menjadi bahan semi cair, dan nozzle ini atau bahan ini akan bergerak ke sumbu X, Y, dan Z, sehingga plastik yang dicairkan akan membentuk 3D objek seperti itu. Ini merupakan video singkat dari rises up towards the 3D printing. The filament, in this case 2.8. Kemudian lanjut ada nanocycle manufacturing. Jadi manufacturing nano adalah produksi bahan berskala nano yang dapat berupa bubuk atau cairan, dan pembuatan suku cadang bottom up dari bahan berskala nano atau top down dalam langkah terkecil untuk presisi tinggi. Digunakan dalam beberapa teknologi seperti ablasi laser, ETSA, dan lain-lain. Manufaktur nano berbeda dari manufaktur molekuler, yang merupakan pembagian kompleks struktural skala nano dengan cara mengkanosintesis nanobiologis. Beberapa pendekatan top-down adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fotolitografi, litografi berkas elektron, dan litografi nanoprint. Semua menggunakan teknik litografi lunak, mampu membuat top-down struktur dengan resolusi di bawah 100 Nm. Nanolitografi. Probe yang digunakan dalam mikroskop gaya atom sangat bervariasi dalam ukuran, bahan, dan kemampuan. Cantilever baja tahan karat berujung berlima memiliki jari-jari ujung sekitar 10 mm dengan menghubungi dan membajak melintas permukaan, dapat menghasilkan alur hingga beberapa mikro. Nanolitografi pena celup. Pendekatan ini digunakan pada mikroskop kekuatan atom untuk mentransfer bahan kimia ke substrat. Proses ini dapat menghasilkan garis sesempit 10 nanometer. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kurangan materi, saya minta maaf. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om.